الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي هدانا ولهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم الذي لا نبي بعده أما بعد في أول مرة نشكر الله الذي أعطانا رحمة ثم صلاة وسلاما على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي أخرج الناس من الظلمات إلى النور ويهديهم إلى صراط المستقيم أما بعد. Puji dan syukur kembali kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah biidznillah wa qadarullah. Dengan izin Allah sampai ini malam Allah masih berikan kepada kita umur panjang. Bu, lihat aja Bu. Alhamdulillah. Sampai malam ini Allah masih berikan ke kita kesehatan, waktu luang dan kesempatan serta keistiqomahan hati untuk selalu hadir dalam jamaah, melaksanakan ibadah, tanda ketaatan dan kepatuhan kita kepada Allah. Disinilah para iblis dan syaitan dia merasa kagum terhadap hamba-hamba tak kalah diperintahkan sujud, dia bersujud, tapi kami diperintahkan sujud, kami tak mau. Maka bersyukurlah kita, mudah-mudahan kita selalu menjadi hamba yang bersyukur di sisi Allah Subhanahu wa taala hendaknya. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu pengurus Masjid Ikhlas yang sama kita hormati, Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, hadirin kaum muslimin jamaah rahimakumullah. InsyaAllah tidak beberapa hari lagi kita akan berpisah dengan bulan atau tahun 1445. Kalau Allah izinkan umur halai panjang akan memasuki 1446 Hijriah, hari Ahad. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, kini hari Kamis, Jumat, Sabtu, lebih kurang 4 hari lagi tahun Islamnya. Maka akan kita secara hitungan matematikanya umur kita bertambah 61 jadi 62, 59, 60. Tapi secara hakikatnya jatah kita hidup di sisi Allah berkurang. Jadi tidak mau itu dong, dah mulai berkurang.
Kalau jatah awak di hadapan Allah 70, kinilah 69 11 bulan. Berarti tinggal itu sebulan lain. Tahun kan dulu boleh. Jadi kita bermuhasabah diri. Ini tahun hijrahnya ibu, bukan Januari Februari ya. Kini yang hijriahnya bulan apa? Bu, lai tekan aku. Bulan lagi nih kau. Zulhijjah. Nah, yang semua tidak tahu lah. Itu ciri khas dan identitas Islam. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Zulqaidah, Zulhijjah. Kini sudah tu balik oleh Muharram. Karena hitungan bulan itu di sisi Allah dua balik. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi oleh sebab itu perlu bagi kita menghitung-hitung, mengana-ngana, bermuhasabah diri tentang perjalanan hidup kita. Selama ko awak idui la baraja tawa. Tu awak seorang yang tahu bara umur awak. La do 50, 60, 65, menjalaki 70. Udah seberapa kebaikan amal soleh masjid yang kita datangi, rumah ibadah, duduk di majlis ilmu. Awak banyak kini ko waktu tabuang, waktu untuk kegiatan lain. Kali-kalinya awak cuba solat paling kuat, paling kancang, paling hebat ledo 5 minit. 5 minit. Solat yang wajib 5 kali 5 25 menit. Ndak sukui sejam tu. Itu untuk solat dah. Waktu disebutkan Allah berapa? Sehari semalam 24 jam dikurang 25 minit. Tu mungkin itu caranya tu. Okey, tambah 20 senyap. Jom birong lo ne. Birong semua ne. Ibu lah tiawak. Itu kan dia wajib tadi baru. Tapi cerita bonggo-bonggo orang ko. Tu semangat ne namo itu. Lai pakai goreng ko. Biasa kalau mau itu tu pakai goreng masa tu mah. Goreng Jokatan gitu. Goreng katan subuh ya. Gitu. Okey, 25 minit yang fardu, yang wajib, tambah yang sunnah jadi. Ledo 25 minit lah. Jadi duha. Boleh. Cik baru. Anggaplah 5 minit lah duha. Sebelum dan sesudah solat wajib atau solat fardu, 5 minit lah. Kali 5 lah, 25 tambah 25 tambah 5 tadi. Itu caranya. Ingat waktu 24 jam. Salat duha semua ya. Masya Allah. Okey lah. Kalau lain seperti itu, kau nak bagi nilai duha lo kau. Kalau lain solat lo gitu kan, lain tak lupa gitu kan. Duha tanpa lupa gitu kan. Kalau lain taruh mana rui tiap hari. Makanya kata Rasul, perbanyak solat sunnah. Perbanyak solat sunnah. Karena solat sunnah itu menutupi, manukua, menambah kekurangan yang terjadi pada solat wajib. Jadi makanya ibadah solat jangan sampai kita abaikan. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Makanya oleh sebab itu
bagaimana kita untuk selalu istiqomah dalam menjalankan ketaatan dan ibadah. Syukurlah Bapak Ibu jamaah tetap Masjid Ikhlas lai selalu sholat di masjid. Apalagi kalau sholat berjamaah itu jauh lebih utama dan lebih hebatnya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi oleh sebab itu momen yang disiapkan oleh Allah dalam kegiatan-kegiatan keagamaan kita ini, Allah menyiapkan, Allah menyediakan bagi kita tentang masalah yang berkenaan dengan bagaimana kita untuk mempersiapkan kehidupan yang abadi dan panjang di sisi Allah. Syukran Ustaz. Jazakallahu khairan. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, persiapkanlah untuk masa depanmu, jangka panjangmu, bertakwalah kepada Allah, karena ketaatan kepada Allah itu adalah yang sangat menentukan tentang kondisi dan situasi kita. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Maka kalau salamuiku awak jarang ke masjid salat berjamaah, nah kini awak laksanakan salat berjamaah dengan sebaik-baik. Karena si sawi duit awak ndak parah lah doh. Awak lah mulai berkurang ke niku jatah awak di hadapan Allah kok. Mungkin hitungan awak bertambah. Barang umur yang 60 ah, petang 659 gitu kan. Kini 60 ah. Hitungan awak itu. Tapi kalau di hadapan di sisi Allah itulah mulai berkurang. Pintu kematian sudah mulai mendekat. Alam kubur sudah berada di hadapan kita. Nah, jadi tidak ada kita istilahnya untuk membuang-buang waktu lagi dong. Tapi bagaimana kita untuk selalu meningkatkan ketaatan, ketakwaan dan amal soleh kita untuk masa yang akan datang. Itulah yang disebut namanya hijrah. Berpindah dari sesuatu keadaan kepada keadaan yang lebih baik. Jadi hijrah itu dipahami, kan ada anak-anak muda ini itu, ambo baru hijrah baru. Ayo kita hijrah yuk. Nah, banyak itu hijrah-hijrah. Kalau kita lihat di media-media sosial itu, hijrah itu meninggalkan yang selama ini kalau itu adalah dilarang oleh Allah, tinggalkan itu. Dan istiqomah, ndak balik dong. Kalau selama kau mungkin awak jarang ke masjid, nah kini ke masjid lah, itu yang hijrah. Tapi kalau kau selama kau awak rajin ke rumah masjid, kini ndak, lalu itu ndak hijrah itu dong. Tak balik nomor itu, ndak memahami konsepnya. Hah? Kalau awak memahami namanya murtad namanya itu. Murtad itu banyak. Mungkin gak murtad nan kasar keluar agama. Awak dak nan kasar dan nan lui dulu. Silakan ibu baca di dalam kitab kecil kitabnya murtad tanpa sadar. Buka saja di Google nanti kalau ada HP Android, murtad tanpa sadar. Ada itu. Termasuk mengingkari salah satu huruf Al-Qur'an saja itu sudah murtad gitu itu. Satu huruf dari Al-Qur'an. Tidak mengakui, tidak meyakini apa yang diakui dan diyakini dalam Islam. Itu udah murtad gitu itu. Ini murtad kok banyak macamnya. Murtad tanpa sadar. Tanpa disadari awaklah murtad. Jadi kalau yang kasar kan memang pindah agama, keluar dari Islam. Itu yang kasar itu, yang besarnya. Makanya anak-anak kadang-kadang awak pagarahan itu. Awak dulu di sekolah di MTS biasanya. Kini masuk ke SMA. Murtad itu. Hah? Kok murtad? Dari agama ke indah agama. Seharusnya masuk aman lah. Oh gitu ya. Iyo. Atau yang jalur lurui he. Kalau itu jalur bakelo nomor itu.
gurauan tapi punya makna, supaya anak itu istiqomah. Kamu mau istiqomah atau mau murtad? Murtad baru biasanya. Kalau masuk kepada sekolah yang luar dari agama, berarti kamu murtad itu. Murtad keluar daripada garis itu. Jangan salah persepsi pula nanti. Beko dipotong-potong lah video beko. Nya orang-orang yang singgah perangai itu kan mudah motong video itu. Jadi murtad itu adalah, kalau murtad yang besarnya keluar dari Islam, iya. Ada murtad tanpa sadar namanya. Kalau murtad tanpa sadar itu tanpa awak sadari, awak sudah keluar dari arena koridor garis-garis Islam itu sendiri. Biasanya awak rajin ke rumah saji, kini ndak loh. Itu kan bahaya tuh. Biasanya awak rajin mandanga wirid, kini ndak loh. Biasa dulu awak menutup aurat pakai jilbab, kini buka aurat, buka jilbab. Sanang lo tuh. Bamuek lo media sosial tuh. Oi, kapindiang. Kapindiang ibu tahu? Ketek tapi busuk. Ini kapindiang tuh. Karena kapindiang tuh ndak elok loh gitu. Baunya ndak sedap. Jadi hati-hati di dalam agama. Makanya dalam Islam tuh kafah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, udkhul, masuklah. Dalam Islam itu menyeluruh. Menyeluruh itu kasadualahe. Dalam rumah tangga hawa nilai-nilai Islam. Di sekolah nilai Islam, di luar nilai Islam. Keluar rumah dalam nilai Islam. Pakaian awak Islami, kita Islam. Jangan malu, jangan gengsi dengan Islam tuh. Sadualahnya Islam. Ayah jomande Islam, anak pun Islam. Karakternya, akhlaknya, pergaulannya, pendidikannya, nah, gitu. Itu yang sebaiknya. Hijrah, pindah kepada yang lebih baik agar Allah ridho terhadap kita. Kalau tidak, itu belum sempurna itu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Makanya di dalam Islam itu sudah diatur semuanya. Bagaimana kita ini dengan sebaik-baiknya. Karena di dalam hijrah itu, innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu dasar hijrah itu iman dulu. Kuen iman dulu. Baru walladzina hajaru, dan dia berhijrah kepada kebaikan. Dan ragu boleh bertanya. Karena kadang-kadang sampai kepada kita, Ustaz, kok anak kok buka jilbab baca Ustaznya dulu pakai kerudung, pakai hijab, kini buka hijabnya tuh. Nak pejabat, nah biarlah ya cuman deh doa mas. Karena ya cuman deh nak dihisap dulu. Nang kadisab tu ayah jomandeh. Ayah jomandeh tidak. Itu namanya kalau ada seorang ayah membiarkan istri atau anak perempuannya membuka aurat ataupun berbuat salah, dosa, maksiat, itu namanya dayus. Bukan gayus ya. Kalau gayus tuh super pajak tuh. Dayus. Orang yang dayus itu haram. Jangankan masuk, cium surga saja haram baginya. Mencium bau surga, padahal baunya surga itu tercium itu 50.000 tahun perjalanan. Kalau sampai ke Sarugo loh, 50.000 tahun baru menjalang ke Sarugo tuh lado bau wanginya itu, semerbaknya. Ah, itu tidak dapat itu. Bagi dayus. Bagi gayus tidak tahu ada dayus. Siapa dayus itu? Seorang
laki-laki, ayah ataupun istri, ayah ataupun suami membiarkan anak perempuannya, istrinya bermaksiat baik di rumah ataupun keluar rumah. Hati-hati itu, jangan senang dulu. Jadi kalau ada awak anak gadis, bapak ibu tanggung jawab wajib. Kalau ada suami yang suaminya perempuan, kalau ada suami yang istrinya perempuan, kok takana kok degor yang katan tadi itu no? Ya. Yang suami yang istrinya itu perempuan, maka wajib untuk mengontrol. Kalau ndak suaminya nama masuk neraka dulu. Kan maya-maya dulu kan menyediakan katan buah kemari dulu. Besok ada daulah itu kan. Tali ado untuk aku lah. Ndak bisa pergi dong. Itu jadwal kawan tuh mah. Dia bisa pergi dulu deh. Tak jawan nama. Nah, awak sambung ya Bu ya. Jadi dayus tuh hati-hati. Tolong ibu-ibu yang punya anak perempuan, awasi anak awak. Kalau adanya keluar rumah wajib, karena menutup aurat pakai jilbab. Menutup aurat itu bukan perintah-perintah yang lain, tapi adalah perintah Allah. Boleh dirujuk An-Nur 31, Al-Ahzab 59. Itu ada di situ. Al-Ahzab 59 itu Allah sampaikan, Qul, katakanlah, ya ayuhan nabi, hai para nabi. Jadi Allah memerintahkan kepada nabi dulu. Nabi itu laki-laki berusi. Laki-laki. Jadi perintah kok kepada laki-laki dulu. Makanya laki-laki kok sangat penting sekali. Ya ayuhan nabi, hai para nabi. Kul, sampaikan, katakan, li azwajika, itu jamak itu, kepada istri-istrimu. Kalau istri lebih dari cie, karena jamak di situ, bukan istri. Boleh dilihat nanti redaksinya Al-Ahzab 59. Salah apa? Coba cari Ustaz. Al-Ahzab 59. Katakanlah kepada istri-istrimu. Buka Al-Qur'annya. Jadi jamak di situ, ada alif. Kemudian siapa lagi? Wa banatika. Al-Ahzab 59. Anak perempuanmu. Ada anak perempuan? Kalau ada ibu Al-Quran boleh dibuka itu. Anak perempuan. Jadi yang pakai jilbab itu anak perempuan, jangan anak laki-laki. Wa nisa'il mu'minin. Tuh, itu yang ketiga. Para wanita orang yang beriman. Jadi yang gue tahu itu, faham itu, sampaian dalam wirid, dalam kajian. Kalau enggak, gue berdosa. Angku tahu enggak sampaian enggak. Nyelampang kok di malaikat kan panik je mau gue kan. Harus sampaian Al-Ahzab 59. Ada ketemu? Syukran katsiran. Karena dia hafiz Quran. Makanya dia cepat. Baik, Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi ini disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Ya, kan betul itu. Al-Ahzab 59. Ya ayuhan nabi qul li azwajika, ada alif di situ. Istri-istrimu, wa banatika, anak perempuanmu, wa nisa'il mu'minin, wanita-wanita orang yang beriman. Nak disampaikan apa pesan Allah ke Nabi, ke Rasul. Ini pesan. Alaihinna yudnina alaihinna min jalabibihinna. Hendaklah mereka itu siapa? Istri-istrimu, anak perempuanmu, wanita-wanita muslim beriman. Wanita-wanita orang beriman itu hendaklah mereka mengulurkan kudungnya, jilbabnya ke dada mereka. Ulurkan.
Ulurkan, bukan KBN kali ye. Itu bahasa kampung ambo itu doh. Tidak ada Allah memerintahkan maka kabatkanlah kali ye-nya, tidak ada itu. Ulurkan ke dadanya. Jadi bapak-bapak wajib menyampaikan kanak gadih ya wak ke istri-istri awak. Makanya ambo sesuai dengan bahasa Al-Quran. Kalau istri lebih dari cik gitu kan. Istri-istrimu sampaikan. An-Nur 31 kayak gitu juga. Itu tata cara berbusana itu. Boleh ibu rujuk nanti itu. Kasia saja aurat boleh atau buka. Ada 3 balik bentuknya itu. An-Nur 31 itu. Boleh aurat awak agak longgar, ibu-ibu boleh longgar di rumah, boleh. Kasia saja. Ada An-Nur 31. 1. Suamimu. Ada siko suami itu bahasanya, tapi aku menambah mu. Bukan suami kawan lah kok. Suaminya ndak tambuang dah mau tutui tiba suami kawannya santai saja. Gitu. Itu boleh agak longgar. Mungkin ibu-ibu di rumah pakai baju kaos saja gitu kan. Pakai daster apa namanya itu? Ambo dak lama ngerti pakai bersiu doh gitu kan. Atau pakai sarung gitu kan, kain panjang gitu kan, pakai di rumah boleh, buka jilbab boleh di rumah, enggak ada masalah. Suami kita pakai kita ya, suami kita, jangan suami teman, enggaklah suami tetangga doh. Anak laki-laki yang belum ngerti faham tentang aurat. Tapi kalau anak awak lah balik berakal, ala SMP, ala kuliahnya, jalah pakai jin legging saya di rumah lah, enggak sopan ste. Awak punya anak bujang, iyo anak awak iyo, tapi nyolah mengerti jo aurat. Kecuali kalau Miriamnya ste, enggak ada. Itu ada An-Nur, rincinya An-Nur 31. Ada di situ tuh, 3 balik bentuknya. Jadi hati-hati. Ikut tren, ikut gaya, boleh trendy, boleh gaya, jangan melanggar, menabrak aturan syariat Allah. Enggak boleh. Enggak boleh. Itu siapa nanti yang dihukum pertama tuh? Ayah, ibu. Kalau ada istri masuk neraka, yang pertama dielu ke neraka tu suami. Kalau tak kalaki, taklah suami. Itu nak bawa dulu. Batu, gara-gara suami tidak menasehat, tidak memberi ilmu, tidak memberi pendidikan, tidak tegur sapo, tidak menyapu do, bapak dia saya, maka istri berbuat seperti itu. Malahan dulu suami yang mendukung bagai. Ayalah. Pakaian lalu babok pay barale. Ikan tak masuk itu doh. Jadi makanya kadang-kadang malih awak pay barale itu bagai. Awak punya raso, apalagi kalau di Minang kok. Raso jo pareso tu sangat tinggi benar. Awak ada di niat mama situ. Ada orang Sumando, ada Ipa, ada Bisan, ada anak-anak. Cukup lengkap di situ. Tetapi begitulah. Jadi ibu-ibu kok kebarale nanti, kok kami nantu, tu dibuat aturan-aturan seperti itu, terutama kepada biduan kalau barale pakai orgen ya, orgen. Pakai orgen, buat perjanjian, bang, kami pakai orgen, boleh bu, tapi ada catatan, sampai jam 6 sore. Enggak bisa deh bu, kalau enggak bisa, oke, ambo cari yang lain. Enggak ciko semua, banyak organ lain mah. 10 kita cari doang. Baku itu benar bu, iyo. Batu, tetanggamu kalau lo, buka solat. Setiap solat berhenti. Enggak boleh yang biduannya pakai baju sekwilda. Batu bu, sekitar wilayah dada. Rok bupati, bu, engke rok tinggi-tinggi. Oh gitu bu, iyo. Kalau enggak, apa? Kan cari yang lain. Gambus saya bu cari, jadi coba. Itu sebenarnya. Kan tak kebayang itu dah. Ingat,
Walimatul urus itu ibadah. Orang datang je pari lapah. Makan di tempat awak pahalo. Oi, gadang pahalo ibu tu. Sebutir, 2 butir nasi ni makan tu, Masya Allah. Luar biasa itu. Kanyang orang pulang. Orang betul lo. Hati-hati itu, Bu. Tapi ngenge kepada undang-undang, para undangan-undang yang datang tu, jangan berbuat mubazir. Kadang-kadang kurang lo. Ambil iko. Rasuk ya, bahasa kampung mo akok semua. Bantu kabis tu makan seketika tinggal. Tidak boleh. Kami mendidik anak kayak gitu, boy. Kini ada anak-anak daurah kini di rumah tu. Anak daurah. Nan paling jauh dari Mentawai. Tidak lo ketek tu. Ada yang di SD, ada yang umur 50 tahun. 50 tahun ibu-ibu ini rumah tu. Berja daurah tu. Makan harus habis kecuali piring. Kalau ndak pilih ya. Bagi tuan. Wih, angker. Ndak angker itu dah. Mungkin mak dan bapakmu tidak mendidik selama ini. Kami ndak boleh di situ dah. Sabutir tu itu mahal itu. Ndak sehari 2 hari menunggu ke dah. 6 bulan. Kini berapa? Ke sawah orang ni kok. 3 bulan. Hah? 4 hari. 4 bulan. Kau nak suruh juga sawah tu, nak pergi sawah ya. Jangan kalau lama-lama dinyo, dididik anak wage gitu. Makanya sadonya anak-anak wage itu di rumah. Makan tak boleh balabiah. Masuk ayat cik. Kulu washrabu wala tusrifu. Itu Ustaz. Makan dan minum jangan lebih-lebih. Abian sadolah ya. Lain bisa dimakan. Tulang tu bisa kunyah-kunyah. Jangan sia-sia, Bu. Dalam tulang tu kan ada zat sum-sum itu. Orang kini kan, cangok, ndak cangok doh. Inyo tu yang ndak mengerti kadang-kadang bagai doh. Itu masih suku kucing, banyak suku kucing kan. Rezeki itu lah situ di rumah. Ya, para lu itu ilmu sampaian. Jadi kalau ada anak perempuan yang berbuat seperti itu, istri yang berbuat seperti itu, suami yang diseret ke neraka yang pertama. Mari awas, hati-hati, waspada. Jadi perlu hijrah itu dengan iman. Ada yang kau bertanya, boleh? Lawan celik jam ibu empatnya tu. Oh iya dia muka, belum kumpul tu empatnya. Jadi alladzina amanu dasarnya iman, walladzina hajaru kemudian dia berhijrah. Orang yang beriman tu pasti dia mau pindah kepada kebaikan. Kalau ndak imannya pertanyakan itu. Wajahadu sungguh-sungguh. Jadi jihad di situ tu ada sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh dia dalam kebaikan itu, di dalam iman tu, pada jalan Allah fi sabilillah. Karena mumpung ini kita akan memasuki tahun baru Islam. Jadi mari perlu awak perbanyak, awak siapkan, awak tingkean. Satu, selalulah bapak ibu istiqomah solat. Jangan tinggal solat. Awak lah kayak kau jangan tinggalnya solat leh. Kecuali alangan syariat. Kalau syariat itu lain cerita itu. Ibu ada alangan, itu lain cerita itu. Tapi kalau ndak, kita masih biasa normal, jangan tinggalkan sholat sekali, jangan. Berat, bare, ndak taluk doa. Siksa dan azab neraka itu ndak taluk doa. Jangan nolele. Hebat awak di dunia kau ndak kuat kita. Hanya pertolongan Allah. Berat, sangat berat. Kok kamu meninggalkan sholat? Yang pertama, Nabi itu sudah dijamin masuk surga. Sudah jamin. Akhlak Al-Quran terbebas, terpelihara. Tidak ada, bagi Nabi tidak ada yang kurang. Tetapi sampai bangkak kaki Nabi dek sholat, Masya Allah, luar biasa. Kok bangkak kaki Nabi dek sholat tuh. Karena rakaat pertama Al-Baqarah. Awak kul saja. Sedang itu yang menyanyi je. Lama ustaz pula ya. Panik awak kemana?
Kul cok ndak sih kok ndak ada tempat lain. Apalagi kalau sholat seorang di rumah. Kul itu ndak selesai dah. Bakana Allahu Akbar. Sholat itu bukan dikana, dibaca. Kan bacaan sholat. Bacaan sholat kan? Namanya bacaan sholat, bukan kana sholat. Allahu Akbar. Allah. Allah. Mendaham gitu. Jawi pandai udah tuh mah. Kare lo daham jawi di luar le. Dibaca bacaan sholat tuh. Coba. Rabbil firli. Atau dulu, apa artinya itu? Artinya apa? Ya Allah, ampunilah aku. Kalau sholat itu saja dimakrifatkan, dipahamkan, luar biasa ibu. Ya Allah, ampuni aku. Rabbil firli warhamni. Sayangilah aku ya Rabb. Apa lagi? Warfa'ni, angkatlah darjatku ya Allah. Warzuqni, berilah aku rezeki ya Rabb. Maafkanlah aku ya Allah. Itu semuanya doa, itu permohonan ke siapa? Ke Allah. Jadi kana saja. Makanya itu namanya kalau di kampung salat cetuk ayam namanya itu. Dibaca bacaan salat tu. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak apalagi imam kita kan, makanya kalau ingin bagus bacaan salat awak lebih hebat, lebih afdol, jamaah di sini. Salatul jamaah afdol. Supaya salat awak tu ndak kejar waktu, ndak kejar target. Kadang salat antar iklan apa guys? Antar iklan salat selesai iklan sudah alhamdulillah gitu kan. Lanjut nonton. Contoh, kalau di sini ada imam, bacaan imam kita masya Allah luar biasa. Lebih ini ya bu. Halo itu siap-siap bu. Kalau ndak namuh ibu ambil. Mama gakar dia condong ibu kok. Imam itu adalah orang yang pertama masuk surga. Muazin, imam, ibu aminkan dan ibu anaminkan itu sudah jelas. Sudah jelas. Gara-gara muazin, gara-gara orang azan siku awak datang kemari. Iya kan? Untuk sholat. Cuma tidak ada orang azan. Tidak ada orang azan di rumah saya sembahyang lagi sini. Itu hebatnya muazin tuh. Makanya balari bakajak-kajak. Imam, lagi imam pemimpin kita. Jadi mari. Tapi yang berabuin kan, bu, pasang undian boleh, gitu kan? Pasang nomor antrian. Kalau saya cari menantu kayak gitu, gue target 1 hafiz Quran 30 juz. Kalau lain di centrang 2 terus sekian, gitu kan? Ya bu ya, contoh. Ada yang bertanya bu, boleh? Baca itu ibu nampaknya itu. Doa apa panjang? Encak lah nyoh. Makin panjang makin rancak. Iyo. Nyo adalah mengecek bagai. Doa ke petang sebelum tak kabur dah kini minta lagi selai. Bukan itu masalahnya. Kata Allah, "Ud'uni astajib lakum." Minta doa, aku akan kabulkan. Bu, halo. Bu, halo. Tolong doa anak ambo ya, Bu. Saya sering tolong bapak-bapak, ibu-ibu jamaah, tolong doakan anak saya. Dia sekarang sedang berjuang. Bukan anak saya saja, seluruh anak-anak Islam itu doakan. Apalagi kini anak ambo kadang tuh sedang menunggu informasi dari Mesir Al-Azhar. 2 masuk dia tuh ke Mesir, 1 ke Maroko, 1. Mohon doanya ya bu ya, yang besar itu. Ini baru 20 juz, menjelang 20 juz hafalannya baru pulang dari pondok kemarin. Yang nomor 2 sekarang masuk lo asrama beli, ingin hafiz Quran pula. Orang libur nyomondok. Yang libur tu. Padahal awak ada pondok tapis tu mah, awak ingin tempat lain bu ya, jadi enggak ada, baiklah.
Dia nak ayah ni sampai ko. 10 hari itu dia targetnya umul Quran nanti itu. Jadi harus seperti itu. Biasakan anak awak jo Al-Quran. Banyak-banyak minta doa kepada orang lain. Sedang Rasul saja, Ali, kamu mau kemana? Mau tawaf ya Rasulullah, doakan saya ya. Coba, Rasul minta didoakan oleh Imam Ali. Rasulullah apa yang tidak bisa? Bisa sadonyo. Ali, kamu mau kemana? Mau tawaf ya Rasul, doakan saya ya. Begitu kata Rasul. Taib ya Rasul. Jadi perbanyak minta doa kepada orang lain. Mana tahu dari mulut siapa doa itu dikabulkan. Jadi boleh doa panjang-panjang boleh, tidak ada larangan. Nah, tapi kalau awak berjamaah, boleh awak berjamaah, atur saja. Jangan sampai lalu le jamaah tu bekoh. Pas bisa dia jamaah dah dulu dah, awak seorang tu tinggalnya. Batu doa tu lebih panjang loh dari baru gitu kan. Contoh itu. Ya boleh, tidak apa-apa, tidak ada larangan. Yang tidak boleh itu menyiksa jamaah, itu tidak boleh. Kurang ajar. Aduh menyiksa jamaah lain. Aduh awak qori, hafiz Quran, bacaan solat awak merasa hebat kok. Baik 1 juz Al-Quran rakaat pertama tu bubar orang sedoi. Oh imam ke punggung maksudnya itu kan. Besok ada ke sembahyang sekolah dah. Batu ndak tanggung lama dos. Kecuali kalau sepakat awak boleh. Kayak sejadah saya pagi itu kan sepakat tuh. Lah sepakat awak tu boleh, tak ada masalah. Kata Rasul, "Idza amma adakumun nas falyukhafif." Kalau kamu mengimami di antara semua jamaah, segerakan. Maka ambo kalau jadi imam jarang panjang-panjang. Paling saya 2 ayat cukup kategori ruku atau. Bisa kayak gitu tuh. Jarang panjangnya. Bisa saja 1 halaman. Bisa saja. Tapi kan harus seimbangkan dengan jemaah kita. Apabila kamu sholat sendirian, kata Rasul, fal yutawil masya'a. Persilakan sepanjang yang kamu mau. Kalau sholat seorang. Tapi kalau sholat berjamaah, atur saja. Yang penting jamaah nyaman, tidak terlalu panjang. Ya Bu ya. Itu namanya kalau panjang menyiksa jamaah namanya itu. Apalagi kalau jamaah konyo perpaknya lalapang, sujudnya malapu-lapu, put. Lama itu. Lama sujud lah tagak-tagak samuri, kolesterol, menyanyi-nyanyi lah gaya kok. Ni mamul ya, bilo ke sujud ko. Tentu awak nak pikiran di jamaah dia. Baik, Bapak Ibu. Masih ada tanya Bu? Kalau enggak awak salat lagi. Udah ya Bu ya. Ada kata doa. Untuk besok pagi saja lah. Baik Bapak Ibu, demikian saja. Mohon maaf talabi dan tak kurang. Ila liqa. Bertanya Bu? Enggak. Ila liqa fastabiqul khairat. Wabillahi taufik wal hidayah. Mohon doanya Bapak Ibu, anak-anak kita, mudah-mudahan anak kita menjadi anak yang istiqomah dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi